Halo, perkenalkan nama saya Philadelphia Tavares Gama dengan NPM 33220043. Saya dari kelompok 3, bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Franky Neolaka SPD MPD. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pengembangan bahan ajar modul berdasarkan artikel. Apa itu bahan ajar modul? Bahan ajar modul adalah sebuah paket pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Modul ini biasanya berisi materi pembelajaran, latihan, tugas, dan evaluasi yang disusun secara runtut sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Mengapa artikel bisa dijadikan bahan ajar? Artikel memiliki banyak potensi untuk dijadikan bahan ajar karena beberapa alasan. Informasi terkini. Artikel seringkali menyajikan informasi terbaru dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kedalaman materi. Artikel dapat membahas suatu topik secara mendalam sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif. Fleksibilitas. Artikel dapat disesuaikan dengan dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk bahan ajar seperti modul, lembar kerja, atau presentasi. Aksesibilitas. Artikel mudah ditemukan dan diakses melalui berbagai sumber, baik cetak maupun digital. Selanjutnya, identifikasi artikel. Artikel yang kami pilih dengan judul Pengembangan Modul Ekosistem Berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di SMA. Jurnal Education and Development. Volume dan edisi volume 5 nomor 2 edisi Juli 2018. Halaman 47-50. Metodologi penelitian pada artikel ini menggunakan model 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate. Kata kunci dari artikel ini yaitu modul pembelajaran, ekosistem berbasis masalah, 4D model, validitas, praktis, dan efektif. Kami memilih artikel ini karena menawarkan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan dengan tujuan kami, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Artikel ini menjelaskan secara detail bagaimana merancang skenario masalah yang autentik dan menantang siswa untuk berpikir kritis. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan kami untuk mengembangkan modul ajar yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif mencari solusi. Tidak hanya itu, artikel ini juga sangat menarik karena memberikan kajian mendalam tentang konsep ekosistem, komponen ekosistem. Penjelasan konsep yang jelas dan didukung oleh data penelitian membuat artikel ini menjadi sumber yang sangat baik untuk mengembangkan materi ajar. Kami tertarik untuk menggunakan konsep ini sebagai landasan dalam modul kami, karena konsep ini sangat fundamental dalam pemahaman ekosistem. Artikel ini juga menyajikan berbagai instrumen penilaian yang inovatif untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep ekosistem. Artikel ini memberikan inspirasi bagi kami untuk merancang penilaian yang tidak hanya mengukur pengetahuan siswa, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kami yakin dengan menggunakan instrumen penilaian yang beragam, kami dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pencapaian belajar siswa. Setelah mengidentifikasi artikel yang kami pilih, selanjutnya kami mendesain modul ajar sesuai dengan struktur modul yang relevan. Berikut hasil pengembangan modul ajar. Tema, modul pembelajaran ekosistem berbasis problem based learning. Struktur modul, kami menentukan struktur modul yang jelas termasuk informasi umum, materi inti, aktivitas pembelajaran, evaluasi, dan penutup. Informasi umum meliputi A. Identitas modul. Identitas modul terdiri dari identitas sekolah. Identitas sekolah yaitu sekolah menengah atas sesuai dengan artikel. Kemudian fase jenjang kelas E. Sekolah menengah atas kelas 10. Kemudian semester genap, mata pelajaran biologi, materi ekosistem, submateri, interaksi antar komponen ekosistem, alokasi waktu 2 kali 45 menit, tahun pelajaran 2024-2025. Kompetensi awal.
Peserta didik memiliki kemampuan menjelaskan apa itu ekosistem dan macam-macam komponen ekosistem. Sarana dan prasarana yang pertama laptop, jaringan internet, LCD proyektor, papan tulis bahan ajar materi ekosistem. Model pembelajaran, kami menggunakan pendekatan problem based learning seperti yang tertera dalam artikel untuk meningkatkan pemahaman siswa. Media pembelajaran, kami memilih media yang menarik dan interaktif seperti PPT, presentasi, dan video. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Desbani dengan NPM 33220046. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan slide kelima dan slide keenam. Pada slide kelima terdapat kompetensi awal. Kompetensi awal itu, peserta didik memiliki kemampuan menjelaskan arti ekosistem atau apa itu ekosistem, macam-macam ekosistem, serta komponen-komponen ekosistem. Yang berikut sarana dan prasarana. Yang pertama, laptop. Laptop berfungsi untuk guru. Guru dapat membuat materi ajar yang lebih kreatif dan inovatif menggunakan laptop seperti PowerPoint. Yang kedua, jaringan internet. Internet menyediakan akses ke informasi terkini tentang berbagai jenis ekosistem di seluruh dunia. Siswa dapat melakukan riset dan mendapatkan data yang lebih lengkap. Yang berikut, LCD proyektor. LCD proyektor memungkinkan guru untuk menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk visual seperti gambar, video, atau grafik. Yang berikut, papan tulis. Papan tulis tetap menjadi alat yang penting untuk mencatat ide-ide utama, konsep-konsep, dan hasil diskusi kelas. Yang berikut, bahan ajar materi. Bahan ajar menyediakan paduan bagi guru dan siswa dalam mempelajari materi ekosistem. Yang terakhir, LKPD. LKPD dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi. Yang berikut slide ke-6, model pembelajaran dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam problem-based learning serta metode pembelajaran yang dipakai yaitu diskusi dan presentasi. Baik, yang berikut kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan pembelajaran, dan yang kedua, ketercapaian pembelajaran. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa itu ekosistem, komponen-komponen penyusunnya seperti biotik dan abiotik, serta bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi. Yang kedua, peserta didik bisa menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan tepat. Yang kedua, ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dalam ketercapaian tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Yang kedua, peserta didik bisa menciptakan solusi tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sandifani Mehuga dengan NPM 33220048. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-9 dan 10. Langsung saja. C. Pemahaman bermakna. Nah, di sini peserta didik akan mengetahui bahwa setiap makhluk hidup yang berada pada suatu sistem yang dimana komponen satu dengan komponen lainnya itu saling berkaitan. D. Pertanyaan pemantik. Nah, coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Apa saja yang kalian temukan? Apakah lingkungan yang kalian hanya sendiri dari makhluk hidup saja? Apakah ada kaitan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup di sekitarnya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas siswa, di mana siswa melakukan diskusi kelompok tentang kasus ekosistem atau materi yang diberikan oleh guru. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mempresentasikan hasil analisis masalah
dan solusi yang diusulkan saat diskusi kelompok. Baik, slide yang berikut itu ada bentuk penilaian dan instrumen penelitian, di mana bentuk penilaian pertama itu asesmen formatif atau selama pembelajaran. Instrumen penelitiannya itu yang pertama ada penelitian sikap. Itu berkaitan dengan ada lembar penilaian sikap bergotong royong. Yang kedua itu ada lembar penilaian berpikir kritis atau juga terintegrasi dengan penilaian pengetahuan. Yang berikut itu ada instrumen penelitian terkait keterampilan, di mana ada lembar observasi penilaian kinerja dan lembar observasi presentasi kelompok. Yang kedua itu ada asesmen sumatif atau akhir pembelajaran. Instrumen penelitiannya itu instrumen penilaian pengetahuan atau hasil belajar berupa soal uraian, instrumen penilaian berpikir kritis, dan instrumen penilaian hasil infografis. Baik, saya atas nama Rusmane. Di sini saya akan menjelaskan di bagian yang G, materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran itu ada 3 item. Yang pertama, definisi dan komponen ekosistem. Yang kedua, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Dan yang ketiga, contoh kasus masalah dalam ekosistem.